Agama segera tak laku lagi. Di abad ke-21 ini dan seterusnya, agama dan rumah ibadah segera tidak diperlukan lagi. Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara Jaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bagi sahabat-sahabat yang berbahasa Arab, Assalamualaikum. Bagi yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Video ini akan membahas tentang kiamat, yakni kiamat bagi agama-agama dengan dogma-dogmanya, dan juga kiamat bagi kesadaran dan spiritualitas manusia-manusia. Sahabat-sahabatku, makna dari kiamah atau kiamat yang sesungguhnya adalah suatu masa kehancuran dan kebangkitan. Itulah kiamat. Maka dalam bahasa Arab disebutnya Yaumil Kiamah, ya, hari kebangkitan atau hari kehancuran dan kebangkitan. Itulah Yaumil Kiamah. Sahabat-sahabatku, pada video kali ini saya akan mengomentari suatu video yang ditampilkan oleh Mbak Lia Lestari. Video dari Mbak Lia Lestari ini semacam resensi atas suatu buku yang berjudul Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Nah, nanti saya akan memberikan tanggapan atas video yang disampaikan oleh Mbak Lia Lestari itu. Tapi sebelumnya, mari kita simak dulu ya sama-sama apa yang disampaikan oleh Mbak Lia Lestari. Berikut ini videonya. Teman-teman silakan diperhatikan baik-baik ya. Agama segera tak laku lagi. Di abad ke-21 ini dan seterusnya, agama dan rumah ibadah segera tidak diperlukan lagi. Terasa nggak sih kalau sekarang jumlah orang yang skeptis terhadap agama itu mulai meningkat? Bahkan ada yang beralih menjadi agnostik, ateis, atau justru lari ke spiritualitas. Ternyata ini sudah diramalkan sejak abad 12 oleh Joachim of Fiore. Joachim of Fiore adalah seorang petapa, teolog mistikus Kristen, dan juga pendiri dari Ordo San Giovanni di Fiore, Italia. Ramalannya tentang kemusnahan agama dijelaskan dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini. Menurut Joachim, di abad 21 ini, yang mana ini juga adalah zaman Aquarius, kita telah memasuki era Roh Kudus. Di zaman ini, orang akan banyak kembali kepada spiritualitas dan banyak juga yang mendapatkan kesadaran Kristus. Apa itu kesadaran Kristus? Kesadaran Kristus ini adalah kesadaran spiritual. Manusia yang mendapatkan kesadaran Kristus, maka ia juga sadar bahwa di dalam dirinya ada percikan cahaya ilahi yang merupakan diri sejatinya, sumber dari segala kemanusiaan dan kasih sayang. Diri sejati manusia adalah bagian dari Tuhan, dan manusia yang sudah menyadarinya akan menjadi firman Tuhan di dunia. Orang yang sudah mendapatkan kesadaran Kristus ini juga disebut sebagai orang yang tercerahkan. Jika manusia sudah menyadari ini, maka manusia bisa jadi tidak memerlukan agama lagi, karena tanpa agama pun manusia sudah tahu moral, kemanusiaan, kasih sayang, dan bisa menemukan jati dirinya. Zaman Roh Kudus ini menurut Joachim diwarnai dengan kebebasan dan kasih sayang. Manusia akan hidup bebas berekspresi, namun mereka tetap bermoral, karena mereka berpegang teguh pada kesadaran Kristusnya. Ini berbeda dengan dua zaman sebelumnya, di mana zaman pertama adalah zaman Perjanjian Lama atau zaman Sang Bapa, yang dominan menyerukan rasa takut dan menuntut ketaatan umat untuk menyembah Tuhan. Zaman Perjanjian Lama ini bertepatan dengan zaman Aries, yakni 2000 sebelum Masehi sampai 0 Masehi. Yang kedua adalah zaman Perjanjian Baru atau zaman Sang Putra, yang ditandai dengan lahirnya Yesus Kristus. Di zaman ini, gereja dan keimanan menjadi penguasa sehingga banyak kasus agama bercampur dengan politik atau kekuasaan. Zaman ini juga bertepatan dengan zaman Pisces, yakni 0 sampai 2000 Masehi.
Dan sekarang di abad 21 kita telah memasuki zaman Aquarius, di mana kita telah memasuki zaman Roh Kudus yang penuh dengan kebebasan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Di zaman ini manusia tak perlu lagi agama karena spiritualitas telah kembali dalam masyarakat dan masyarakat lebih berpegang teguh pada Roh Kudus masing-masing untuk menuntun moral mereka. Setujukah kamu dengan ramalan Joachim ini? Apakah kamu merasakan hal yang sama? Selengkapnya baca sendiri di buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini. Oke, sahabat-sahabatku, sekarang kita akan langsung menanggapinya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu ya buat video yang bagus yang disajikan oleh Mbak Lia Lestari ya. Semoga Mbak Lia Lestari juga melihat dan menyimak tanggapan saya ini. Oke? Oke, dari video Mbak Lia Lestari tadi saya potong-potong menjadi 4 bagian. Nah, jadi kita akan tanggapinya satu demi satu. Oke, langsung saja. Yang pertama. Agama segera tak laku lagi. Di abad ke-21 ini dan seterusnya, agama dan rumah ibadah segera tidak diperlukan lagi. Terasa nggak sih kalau sekarang jumlah orang yang skeptis terhadap agama itu mulai meningkat? Bahkan ada yang beralih menjadi agnostik, ateis, atau justru lari ke spiritualitas. Ternyata ini sudah diramalkan sejak abad 12 oleh Joachim of Fiore. Joachim of Fiore adalah seorang petapa, teolog mistikus Kristen, dan juga pendiri dari Ordo San Giovanni di Fiore, Italia. Ramalannya tentang kemusnahan agama dijelaskan dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini. Oke sahabat-sahabatku, saya pribadi sangat setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Lia Lestari ya. Di narasi awal dikatakan, agama segera tak laku lagi. Nah, itu betul sekali ya teman-teman. Lebih pasnya, agama dengan segala dogma-dogmanya, dengan ornamen-ornamen, ritual-ritual dogma-dogmanya, cepat atau lambat sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang, terutama anak-anak muda ya, sudah mulai skeptis ya, sudah mulai tidak percaya lagi dengan dogma-dogma agama. Ini sudah dan sedang terjadi. Ya, maka tadi di awal saya katakan ini sebuah bentuk kiamat ya, kiamah. Yaumul, Yom itu bahasa Ibraninya tuh hari. Yaumul itu bahasa Arab. Hari kiamat, ya. Yaumul kiamah atau yaum kiamah. Ya. Artinya berakhir atau hancurnya satu masa, ya, satu hari, dan berganti menjadi masa atau hari yang baru, hari kebangkitan. Ya, jadi kiamat itu jangan diartikan sebagai hancurnya bumi, dunia, hilang semua. Bukan teman-teman ya. Tapi sebuah pergantian masa. Ya. Sebagai ilustrasi, kalau dulu zaman era Orde Lama di Indonesia ya. Orde Lama sudah kiamat dalam arti hancur, sudah selesai, finish. Tapi juga sudah kiamat. Orde Baru, kiamat dalam arti bangkit. Ya, jadi pergantian zaman, pergantian hari, itulah sebutnya sebagai kiamat. Maka disebutnya yaumul. Yom, ya, bahasa Ibraninya yom, bahasa Arabnya yom. Yom juga, ya, yaumul kiamah, ya. Pergantian hari, berakhirnya hari dan kebangkitannya hari. Itulah kiamah. Nah, kembali kepada tema kita, kiamatnya agama. Nah, jadi kiamatnya agama ini adalah berakhirnya sistem dogma-dogma agama-agama tertentu dan munculnya suatu kebangkitan spiritual yang baru. Itulah makna dari agama sudah tidak laku lagi. Ya, jadi dalam hal ini saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Lia Lestari bahwa agama sudah tidak laku lagi. Ada narasi dari Mbak Lia Lestari juga mengatakan bahwa agama dan rumah ibadah atau tempat ibadah sudah tidak diperlukan lagi. Nah, mengapa? Kenapa kok agama beserta dogma-dogmanya dengan ornamen-ornamen perangkat ritualnya beserta rumah ibadah sudah tidak diperlukan lagi? Ini ada hubungannya dengan kebangkitan atau kiamah dalam makna kebangkitan, kesadaran manusia, teman-teman. Jadi begini, sebagai ilustrasi ya, agama itu seibaratnya perangkat atau alat kendaraan
Anda mau pergi dari Surabaya mau ke Jakarta. Nah, kalau Anda berangkat dari Surabaya, misalkan naik mobil, sudah sampai di Jakarta, mobilnya masih diperlukan lagi enggak? Ya enggak perlu. Atau Anda naik pesawat terbang dari Bandara Juanda sampai di bandara di Jakarta. Nah, setelah Anda sampai di Jakarta, pesawatnya masih perlu Anda naiki lagi enggak? Naik, duduk terus di atas pesawat. Enggak perlu. Ya, nah itu ilustrasi. Jadi agama yang sebagai alat itu tidak dibutuhkan lagi jika orang sudah mencapai tujuan, yaitu spiritualitas. Nah, agama ini sebenarnya adalah sarana mencapai spiritualitas. Nah, ketika orang sudah kesadaran spiritualnya terbuka, maka agama otomatis sudah tidak lagi dibutuhkan. Nah, dalam hal ini seperti di narasinya Mbak Lia Lestari tadi, agama dan rumah-rumah ibadat tidak lagi diperlukan. Sahabat-sahabatku, sebagai suatu contoh ya, cuplikan video dari orang yang sudah tercerahkan, yang sudah lepas dari dogma agama, atau yang sudah meninggalkan dogma-dogma agama, karena sudah mencapai kesadaran spiritual. Contohnya berikut ini. Dulu awalnya saya Islam, mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya, tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Menurut Joachim, di abad 21 ini, yang mana ini juga adalah zaman Aquarius, kita telah memasuki era Roh Kudus. Di zaman ini, orang akan banyak kembali kepada spiritualitas dan banyak juga yang mendapatkan kesadaran Kristus. Apa itu kesadaran Kristus? Kesadaran Kristus ini adalah kesadaran spiritual. Manusia yang mendapatkan kesadaran Kristus, maka ia juga sadar bahwa di dalam dirinya ada percikan cahaya ilahi yang merupakan diri sejatinya, sumber dari segala kemanusiaan dan kasih sayang. Diri sejati manusia adalah bagian dari Tuhan, dan manusia yang sudah menyadarinya akan menjadi firman Tuhan di dunia. Nah, setuju ya teman-teman? Ketika manusia sudah mencapai kesadaran Kristus, kalau bahasa Alkitabnya itu, Yesus Kristus dan Allah Bapa sudah berada di dalam diri manusia. Nah, itulah orang disebut sebagai memiliki kesadaran Kristus. Ya, jadi ini menggenapi doanya Yesus. Doa Yesus yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23, Yesus mendoakan. Ya, Yesus Kristus atau Nabi Isa. Jadi ini yang berdoa kan Nabi Isa atau Yesus Kristus ya. Tentunya doanya pasti akan terkabulkan suatu saat. Nah, dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 itu Yesus mendoakan supaya orang-orang bisa mencapai kesadaran bahwa ada Allah Bapa dan ada Kristus di dalam dirinya. Sudah manunggal, sudah menyatu. Yesus di dalam para murid di dalam Yesus. Yesus dan Allah Bapa berada di dalam diri para murid juga berada di dalam diri
Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ini disebut sebagai manunggal, sudah menyatu. Istilahnya Mbak Lia Lestari mengatakan sebagai mencapai kesadaran Kristus. Atau dalam ayat Alkitab 1 Korintus 15 ayat 28 juga dikatakan, ada satu waktu ketika manusia sudah takluk kepada Kristus, Kristus takluk kepada Allah Bapa. Kemudian di ayat itu dikatakan 1 Korintus 15 ayat 28, maka Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi manusia-manusia yang sudah mencapai kesadaran Kristus ini akan merasakan ada Allah Bapa yang begitu nyata dalam dirinya. Inilah orang-orang yang juga kalau dalam istilah Jawa disebut sudah ngerti guru sejatinya. Sudah bertemu, sudah berjumpa, merasakan guru sejatinya. Gusti, guru sejati. Nah, orang-orang yang seperti ini juga disebut sebagai orang-orang yang sudah mengerti sangkan paraning dumadi. Ngerti dari mana dirinya berasal, untuk apa dirinya hadir di bumi ini, dan kemana akan kembali. Nah, inilah orang-orang yang sudah mencapai kesadaran Kristus. Oke, kita lanjut. Orang yang sudah mendapatkan kesadaran Kristus ini juga disebut sebagai orang yang tercerahkan. Jika manusia sudah menyadari ini, maka manusia bisa jadi tidak memerlukan agama lagi, karena tanpa agama pun manusia sudah tahu moral, kemanusiaan, kasih sayang, dan bisa menemukan jati dirinya. Nah, orang yang sudah mencapai kesadaran Kristus disebut juga orang yang sudah menjadi Buddha, alias yang sudah tercerahkan, sudah mencapai pencerahan. Nah, orang-orang yang sudah mencapai pencerahan atau menjadi Buddha atau berkesadaran Kristus ini sudah tidak butuh lagi dogma-dogma, ritus-ritus agama. Karena kesadarannya sudah melampaui apa yang diajarkan oleh agama-agama. Jadi ibaratnya kalau agama-agama itu sering saya ilustrasikan ya. Agama-agama itu seperti kalau orang sekolah itu seperti level TK dan SD, teman-teman. Nah, sedangkan orang yang mencapai kesadaran spiritual itu sudah orang yang masuk dalam dunia kerja. Jadi bukan SMP, SMA, atau kuliah lagi, tapi sudah dalam kehidupan dunia nyata, dunia kerja. Jadi levelnya sudah jauh di atas anak TK dan SD. Sedangkan ajaran-ajaran agama itu seperti levelnya anak TK dan anak SD. Maka kalau Anda lihat orang debat agama itu sering berantem, rebutan bener. Kayak anak SD bilang, wih sekolahanku paling bagus. SD yang lain bilang, oh enggak, sekolahanku paling bagus. Sekolahan yang paling bener ya SD ku ini. Yang lainnya bilang, oh tidak, SD yang paling bagus ya SD ku. Nah, tapi setelah orang itu ngerti, pernah mengalami SD, SMP, SMA, dan kuliah, masuk dalam dunia kerja, mereka baru sadar. Ya, bahwa orang-orang yang rebutan mengatakan SD-nya yang paling bagus, ya, itu sebenarnya hanya orang-orang yang belum paham saja. Kalau sudah memahami dunia kerja, dunia kehidupan yang nyata, paham bahwa SD, TK, taman kanak-kanak, sekolah dasar, ya, itu semua tidak terlalu masalah. Tidak terlalu penting lagi. Bukan berarti nggak penting, bukan ya. Tapi bagi orang yang sudah melampaui semua itu menjadi seolah-olah nggak penting. Tetapi bagi orang yang masih duduk di bangku SD, sekolah dasar, dan taman kanak-kanak, biasanya suka egonya itu masih besar, merasa kelompoknya yang paling benar. Nah, orang-orang yang sudah mencapai kesadaran Kristus atau mencapai pencerahan menjadi Buddha, tidak lagi terlalu mempermasalahkan merek-merek kamu dulu agamanya apa, kamu dulu sekolah tingkat dasarnya di mana, taman kanak-kanaknya di mana. Nah, nggak perlu lagi terlalu meributkan hal-hal itu. Dan juga dalam kehidupan sehari-harinya, secara moral tidak perlu lagi diberitahu, jangan buang sampah sembarangan ya, jangan mencuri ya,
jangan berbohong ya. Nggak perlu ya. Karena pelajaran-pelajaran seperti itu yang sering diajarkan dalam dogma-dogma agama. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan korupsi, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Itu sebenarnya hanya pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan bagi anak-anak yang levelnya masih tingkat dasar, teman-teman. Masih taman kanak-kanak. Tapi orang yang sudah tercerahkan, yang kesadarannya sudah betul-betul paham kebenaran kehidupan, nggak perlu lagi diberitahu, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, karena dia sudah sadar, pasti tidak akan buang sampah sembarangan. Nah, tidak perlu lagi diberitahu, jangan berbohong ya, jangan mencuri ya. Yang terjadi adalah tidak akan berbohong, tidak akan mencuri. Nah, itu orang-orang yang sudah mencapai kesadaran Kristus atau sudah tercerahkan, sudah menjadi Buddha ya. Jadi sudah tidak lagi bergaya hidup seperti taman kanak-kanak atau anak sekolah dasar ya, tetapi sudah ngerti, sudah memiliki kesadaran. Ya nggak perlu lagi aturan-aturan sebagaimana diberikan kepada orang-orang yang masih kanak-kanak. Dan orang-orang yang sudah mencapai pencerahan, sudah menjadi Buddha ini, yang sudah memiliki kesadaran Kristus ini, tidak butuh lagi diiming-imingi, teman-teman. Diiming-imingi surga, ditakut-takuti neraka. Tidak perlu ya. Jadi pelajaran iming-iming surga, kemudian ditakut-takuti dengan hukuman neraka, ini hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang levelnya masih tingkat taman kanak-kanak atau SD, sekolah dasar ya. Jadi perlu ditakut-takuti ya. Jadi mereka akan taat kalau takut ya. Mereka akan taat kalau diiming-imingi hadiah surga. Nah, jadi itulah yang terjadi. Oke, sekarang kita lanjut. Zaman Roh Kudus ini menurut Joachim diwarnai dengan kebebasan dan kasih sayang. Manusia akan hidup bebas berekspresi, namun mereka tetap bermoral karena mereka berpegang teguh pada kesadaran Kristusnya. Ini berbeda dengan dua zaman sebelumnya, di mana zaman pertama adalah zaman Perjanjian Lama atau zaman Sang Bapa yang dominan menyerukan rasa takut dan menuntut ketaatan umat untuk menyembah Tuhan. Zaman Perjanjian Lama ini bertepatan dengan zaman Aries, yakni 2000 sebelum Masehi sampai 0 Masehi. Yang kedua adalah zaman Perjanjian Baru atau zaman Sang Putra yang ditandai dengan lahirnya Yesus Kristus. Di zaman ini gereja dan keimanan menjadi penguasa sehingga banyak kasus agama bercampur dengan politik atau kekuasaan. Zaman ini juga bertepatan dengan zaman Pisces, yakni 0 sampai 2000 Masehi. Dan sekarang di abad 21 kita telah memasuki zaman Aquarius, di mana kita telah memasuki zaman Roh Kudus yang penuh dengan kebebasan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Di zaman ini manusia tak perlu lagi agama karena spiritualitas telah kembali dalam masyarakat dan masyarakat lebih berpegang teguh pada Roh Kudus masing-masing untuk menuntun moral mereka. Setujukah kamu dengan ramalan Joachim ini? Apakah kamu merasakan hal yang sama? Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman merasakan hal yang sama? Nah, nanti silakan teman-teman bisa kasih komentarnya ya di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi Mbak Lia Lestari di cuplikan yang terakhir tadi menyatakan bahwa orang-orang yang sudah mencapai kesadaran Kristus atau sudah jadi Buddha alias tercerahkan ya, tidak lagi terpenjara, tapi justru akan menjadi bebas, tetapi bebasnya menjadi bebas yang sangat moralis, sangat bermoral. Maka kalau di dalam Alkitab Yesus pernah berkata, jika aku memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Itu kata Yesus. Nah, orang-orang yang sudah mencapai kesadaran Kristus akan merasakan betul-betul hidup ini bebas, merdeka, asik, cihui. Nah, inilah yang kalau dalam tataran peringkat keberagamaan disebut sebagai sudah makrifat. Jadi syariat sudah dilalui, syariat itu cara, torikot jalannya sudah dijalani, hakikatnya sudah dipahami, sudah dicapai, dan kemudian makrifat artinya sudah menikmati. Ya,
Jadi ya salah satunya mungkin jadi orang seperti saya. Tujuan dan kegiatan sehari-hari saya adalah mensyukuri dan menikmati kehidupan. Oke sahabat-sahabatku, bagaimana dengan Anda? Silahkan kasih komentar ya. Sekian dulu video kali ini, kita jumpa lagi di video-video yang lain. Semangat!